Oke, saya pertama-tama berterima kasih kepada PPM PGKY, kemudian juga dari Sinode GBKP dan Bapak Kasih yang mengundang saya pada pagi hari ini dan sampai 5 hari ke depan untuk menyampaikan, men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang dikolaborasikan dengan teori-teori yang saya tahu selama ini memimpin sekolah-sekolah Kristen. Dan untuk perkenalan, supaya kalau nggak kenal nggak sayang, saya ingin memperkenalkan sedikit, saya ingin memberikan sedikit kurikulum vitae saya. Oke, nama saya Maria Arganita Saragi, jadi Arga dan Nitanya itu dipisah gitu ya. Biasa dipanggil Nita, ada yang panggil saya Maria. Kemudian saya menyelesaikan S1 saya di teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, kemudian meneruskan Master of Divinity di STT Cipanas, kemudian meneruskan S2 saya di Master Pendidikan Kristen di Universitas Kristen Indonesia bersama-sama dengan Ibu Honglan, Ibu Ruth. Cuma saya duluan masuk ya. Beliau terakhir. Kemudian saya menyelesaikan Master of Theology saya di STT Baptis Semarang, kemudian S3 saya di bidang Christian Education, majority saya di Educational Psychology, itu di ABGTS, Graduate Theological Seminary. Kemudian itu tahun 2015 terakhir ya. Kemudian dalam 2020 saya ambil kuliah S3 saya yang kedua di bidang Christian Leadership karena saya sedang menulis satu tesis, satu disertasi tentang manajemen sekolah, karena pekerjaan saya selama ini adalah menolong sekolah-sekolah yang ingin maju, gitu ya, menolong sekolah-sekolah yang ingin maju. Jadi banyak kejatuhan sekolah-sekolah Kristen karena dua hal: satu, kehilangan visi, punya visi nggak bisa jalan; dua, salah manajemen. Nah, jadi selama ini saya diminta untuk sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia untuk menolong mereka, dan ada cara manajemen untuk membangkitkan sekolah-sekolah Kristen sudah dikerjakan dan selalu berhasil. Sekali lagi, selalu berhasil, nol kegagalan. Dan itu sudah saya tulis di dalam disertasi saya, dan tanggal 14 besok saya ujian proposal disertasi saya. Itu saya ambil di satu STT yang dia memang concern dengan Christian leadership. Sebenarnya mereka lebih banyak ke gereja, tapi mereka juga concern dengan sekolah-sekolah Kristen. Saya ambil di STTM ada di Jakarta. Jadi dari tadi profesor saya sudah telepon, saya bilang jam 12 saya akan telepon dia karena saya sedang ada kasih materi, saya bilang begitu ya. Jadi nanti tolong doa ya supaya tanggal 26 Agustus ya harusnya saya sudah wisuda gitu. Kemudian pengalaman bekerja saya pernah jadi guru ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi basic saya bukan langsung saya ada di top leader. Saya mulai semuanya dari nol, saya mulai semuanya dari sulit. Dari saya jadi guru pernah bergaji 200.000 satu bulan. Saya pernah menghadapi siswa-siswa yang sulit, saya pernah menghadapi kepala-kepala sekolah yang maaf kata dia nggak ngerti apa-apa, tapi karena sesuatu dia bisa jadi naik. Saya pernah menghadapi kesulitan-kesulitan di lapangan seperti Bapak Ibu alami. Saya pernah mengajar di sekolah-sekolah ini. Sekolah Citra Kasih itu adalah sekolah punya Ciputra yang dia sekolah umum, tapi mereka punya nilai didik Kristen besar. Kemudian saya juga sampai hari ini masih menjadi dosen PAK dan psikologi Kristen di beberapa STT ini, dan sekarang saya sudah tidak mengajar lagi untuk S1 gitu ya. Saya khusus ngajar untuk pasca sarjana karena kalau pasca sarjana itu bisa berteaching sehingga tidak makan waktu lebih lagi untuk mengajar. Jadi saya tadi cerita sama Pak Hari, nanti di Papua saya coba harus mendropkan pola pikir saya biasa ngajar S2 S3 gitu ya kepada orang-orang di dalam Papua gitu, dan itu adalah satu challenge sendiri buat saya ya, dan itu kesempatan dari Tuhan untuk saya belajar lagi gitu, karena kita ini life learner ya, jadi long life learner, pembelajar yang panjang sampai kita mati kita harus belajar, nggak boleh stop untuk belajar.
Belajar itu tidak hanya dari bangku kuliah, tetapi belajar hidup sehari-hari. Kita bangsa katakan bahwa hikmat disuarakan di jalan-jalan. Gitu ya, jadi semua harus belajar. Ketika saya mendarat di sini kemarin ya, saya banyak belajar semua. Ketemu orang, ngobrol sama orang, semua saya belajar. Dan itu membuat kita tuh jadi kaya. Kalau kita kaya, hidup kita kaya, bukan kaya materi gitu ya, di material kita kaya, kita bisa bagi orang banyak. Tapi kalau kita miskin dalamnya kita nggak bisa bagi apapun. Mau tadi ya, mau gelarnya rentet-rentet, maaf saya nggak terlalu bangga dengan itu, karena untuk apa punya rentet-rentet tapi kita tidak berdampak, kita tidak mengubah. Untuk apa punya jabatan, untuk apa punya gelar. Saya sering bilang sama mahasiswa S2, S3 saya, you mau ujian disertasi, you mau ujian tesis, you sadar gak setelah lulus kamu mau jadi apa? Dapat panggilan apa dari Tuhan? Karena begitu banyak saya menemukan di lapangan orang kejar sertifikat ijazahnya, dan sertifikat kayak gini hanya untuk naik golongan, hanya untuk naik ini. Bukan itu. Ya, nggak itu sebenarnya. Jadi kalau saya sekolah sepanjang itu, Bapak Ibu, jujur bukan untuk cari gelar. Teman-teman saya sangat tahu saya bukan orang yang gila gelar. Tapi saya pakai itu untuk melayani Tuhan, untuk isi, untuk relasi, untuk networking, untuk banyak hal. Jadi ngajar juga saya agak-agak pikir juga ya ini. Dan ini adalah sebelum saya tahun 2021 off ya. Saya menjadi direktur. Sebelumnya saya menjadi direktur Pascasarjana di STT Setia Jakarta. Ada yang pernah tahu STT Setia? Sama ya, Ibu ya. Saya direktur Pascasarjana di sana. Sekarang sudah tidak. Kemudian juga konsultan manajemen sekolah. Banyaknya di sekolah Kristen Malang Kudus. Ada 100 sekolah Kristen Malang Kudus, punya sekolah terbanyak di seluruh Indonesia, 128 sekolah. Jadi pada saat itu saya konsentrasi hanya di berapa ya? Di 6 sekolah ini saja. Jadi selama bertahun-tahun, 5 sampai 7 tahun, saya bisa 3 bulan gak pulang ke rumah. Saya bersyukur punya suami yang sangat dukung dalam pelayanan. Jadi saya bisa 1 bulan di sini, 2 minggu di sini, 1 minggu di sana, wah terus. Baju, dolar koper, segala macam itu semua sudah inilah gitu ya. Nah itu kemudian yang terakhir di sekolah Kristen Sion Makassar, itu punya gereja apa ya, GKP apa sebenarnya. Kemudian terakhir saya jadi direktur di sekolah Kristen Ketapang Jakarta. Ibu Onglilan adalah salah satu orang andalan saya. Beliau adalah kepala sekolah TK ya Bu, pada PAUD dan TK ya, yang cukup berhasil. Oleh karena itu waktu itu saya merekomendasikan kepada Ibu Ruth juga untuk boleh invite ke Ibu Lila, karena pada saat saya masuk ke dalam sekolah ini memimpin, tadinya saya diminta jadi konsultan, tapi akhirnya saya nggak mau. Kenapa? Konsultan hanya kasih nasihat. Kalau jadi direktur kita punya power untuk beresin, untuk merubah. Nah jadi akhirnya dari yayasan setuju, saya jadi direktur di sana. Saya ketemu dengan Ibu Lila dari sekolah Ketapang 1, dan beliau adalah orang yang cukup keras untuk mengubahkan itu semua sampai akhirnya stabil dan tidak mengalami anjlok terus begitu ya. Karena sekarang begini, menurut survei sudah sudah mulai sejak pandemi ya, sudah mulai berjatuhan sekolah-sekolah Kristen ditutup dan kebangkitan sekolah-sekolah negeri. Ini kan kasihan gitu, maksudnya ini satu hal yang sangat-sangat buat saya juga sedih sekali. Oleh karena itu saya sedang berdoa pada Tuhan untuk kami, saya dengan beberapa teman membuka yayasan konsultan, lembaga konsultan manajemen. Kita akan berikan free of charge, kita akan bantu banyak sekolah agar sekolah-sekolah Kristen bangkit kembali. Kemudian di sekolah YPKI ini punya sekitar 5 sekolah di Magelang, saya tinggal di sana di bawah GKI. Kemudian itu jadi sekolah yang kedua ini, perguruan yayasan Kristen ini kakaknya penabur. Sekolah penabur punya kakak, nah ini gitu ya. Nah kemudian yang terakhir itu saya direktur sekolah Kristen Terang Bangsa di Semarang. Sekolah yang besarnya luar biasa se-Jawa Tengah. Dia punya PKBM, punya 15 PKBM,
SMA-nya ada internasional, ada yang nasional, SMP-nya internasional nasional, SD-nya juga sama, PK-nya juga sama, dan punya sekolah atlet kemarin yang U20 ya, U20 yang menang kemarin, yang sering diwawancara itu namanya siapa? Itu adalah alumni sekolah kami, sekolah saya yang dulu tempat saya, gitu ya. Jadi ini sekolah-sekolah yang pernah mengalami penurunan kemudian bagaimana harus bangkit begitu. Nah ini pengalaman saya, tetapi begini Bapak Ibu, ini semua adalah satu kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Saya akan seperti itu. Jadi akhirnya kita harus paham, kita ini jadi guru itu mau ngapain? Kalau orang Batak ya, orang Sumatera Utara, saya tidak tahu kalau untuk orang Karo gitu ya. Jadi guru itu adalah sebuah kebanggaan, benar nggak? Ya, kalau misalnya cari mantu gitu ya, ditanya kamu pacar anaknya gitu kan? Kalau bahasa kita tuh teman anaknya gitu. Ini pekerjaannya apa? Ketika disebut guru, perawat, bidan, tentara, apalagi polisi, langsung gitu. Guru itu sangat dihormati di Sumatera Utara. Saya keturunan guru, gitu ya. Jadi dari bapak tua saya semuanya guru. Bapak saya sebelum masuk jadi tentara juga guru, gitu ya. Jadi guru itu adalah tempat yang sangat terhormat. Namun demikian, di sisi yang lain sometimes menjadi tempat yang sangat menyedihkan. Karena kita tahu bahwa honor guru, gaji guru tidak seberapa. Hanya di PNS ya, yang masih oke lah seperti itu. Nah, tetapi untuk seorang guru Kristen, kita harus tahu posisi kita di mana. Untuk guru Kristen atau pendidik, kita harus paham dulu tentang pendidikan Kristen, karena jangan sampai kita menjadi guru di sebuah sekolah Kristen hanya sebatas jadi guru sama dengan guru-guru lain yang bukan Kristen. Karena apa bedanya kalau kita jadi guru tapi kita punya nilai value yang sama dengan guru-guru yang bukan Kristen? Apa bedanya? Itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sadarkah kita ketika kita bekerja di sana ada nilai pelayanan? Kita bekerja tidak boleh lepas atau dualisme dari yang namanya pelayanan, nggak boleh. Karena di dalam pelayanan itu kita bekerja, di dalam bekerja itu kita pelayanan. Betul ya? Maka saya sering sedih ketika saya misalnya interview calon guru. Saya beberapa kali dulu interview calon gurunya Ibu Lilan ya. Kalau ditanya, ini pertanyaan basa-basi yang umum, tapi sebenarnya jebakan Batman untuk melihat bagaimana calon guru itu. Saya dulu mantan HRD cukup lama di salah satu Christian Broadcasting di Bandung. Itu kerja saya interview. Kalau misalnya interview, kan di gelombang interview itu ada gaji yang Anda harapkan, benar ya? Gaji yang Anda harapkan, tulis ya sekian. Kalau di Jakarta Bu, waktu itu kita pada zaman saya itu sebelum pandemi kan, itu sekitar 5 jutaan ya Bu ya. Ada yang tulis sampai 12 juta, fresh graduate, baru lulus. Saya tanya, you minta 12 juta sama saya, kamu bisa kasih apa sama saya? Believe it or not, saya sampai detik ini tidak pernah bertanya saya gaji berapa. Even though saya harus diminta jadi direktur, saya diminta jadi konsultan. Dari pertama saya lulus sekolah teologi sampai detik ini saya tidak pernah bertanya saya digaji berapa. Kenapa? Urusan gaji itu adalah urusan Tuhan yang memberkati saya. Bukan urusan kita kerja untuk kejar gaji. No, kenapa? Karena orang percaya diberkati Tuhan pada saat tidur. Kita bekerja untuk menjalankan rencana Tuhan. Kita jadi guru untuk memenuhi panggilan Tuhan, bukan untuk cari gaji. Kenapa?
baju, dagang bubur ayam, dagang nasi uduk. Tadi saya makan nasi uduk di bawah, enak sekali. Itu mungkin penghasilannya satu bulan lebih besar daripada guru-guru, daripada pendeta-pendeta, kita tidak pernah tahu. Jadi kalau mau kaya, jangan jadi guru, jangan jadi pendeta, jangan jadi pelayan di dunia sosial, di mana di sana seharusnya tempat kita berkarya membangun jiwa-jiwa, menolong jiwa-jiwa. Nah, konsep-konsep ini harus dimengerti terlebih dahulu di dalam pendidikan Kristen. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengertikah kita apa itu pendidikan Kristen? Karena begitu banyak orang-orang Kristen bekerja di sekolah-sekolah Kristen, tapi dia tidak paham mengapa dia bekerja di sana. Kalau saya tanya orang ya, kenapa kamu mau jadi staff di sekolah kita atau di gereja kita, di tata usaha dan lain sebagainya? Jawabannya kalau enggak, karena saya jemaat di sini, ya kan biasanya ya. Yang kedua adalah ya saya suka anak-anak kalau guru TK PAUD, ya itu tidak cukup suka anak-anak. Kalau suka anak-anak mau saya jadi guru, jadi babysitter di Hongkong, gajinya bisa 30 juta satu bulan, ya nggak? Jadi babysitter di Jakarta gajinya bisa 10 juta satu bulan. Ngapain jadi guru kalau suka anak-anak? Maka kita harus punya alasan kenapa kita menjadi pendidik Kristen. Alasan yang kuat itu yang menjadi alasan juga buat saya. Kenapa saya tidak jadi pebisnis? Padahal saya punya kemampuan bisnis cukup baik, gitu ya. Kenapa tidak jadi pebisnis, tetapi saya menjadi pelayan Tuhan? Harus ada satu alasan yang kuat mengapa Bapak Ibu terjun di dalam Tuhan. Bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Karena kita hidup dalam dunia bukan tentang aku lagi, tetapi tentang Kristus. Ini orang Kristen sejati. Karena banyak guru-guru, pelayan-pelayan yang tidak sejati, dan itu lebih banyak daripada sejati di dalam gereja untuk sekolah. Nah, mari kita melihat langsung, karena saya punya waktu terbatas sampai jam. Ini seharusnya sudah selesai. Nah, tapi saya sekarang nanti di yang kedua learn from the master, atau mau dikasih waktu berapa lama lagi? Apakah yang itu sudah datang? Oh, belum datang ya. Nanti Pak Hari kasih tahu ya kalau sudah datang. Siap, thank you Pak Hari. Apa itu pendidikan Kristen? Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang holistik. Jadi guru di sekolah Kristen, jadi pengelola sekolah Kristen jauh lebih sulit daripada pengelola sekolah-sekolah non-Kristen. Karena sekolah Kristen harus memberikan pendidikan yang holistik. Apa holistik? Holistik itu seluruhnya, tidak boleh tidak. Pengetahuan dia harus kasih dan tidak boleh lebih rendah. Maka saya selalu bilang, jadi guru kita harus terus belajar. Saya pun jadi guru, saya jadi pendidik, saya terus belajar. Yang kedua, moral. Tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta ya, bahwa tentang pendidikan moral. Sekarang begini, saya mau tanya, ngajarin anak, kalau ada orang susah bantu, moral ya? Apa bedanya dengan orang tidak percaya? Mereka juga ngajarin juga. Apa bedanya? Nah, itu ada ininya sendiri, bukan di sini. Kalau orang percaya memberi kepada orang lain karena dia sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu, dia bersyukur kemudian dia memberikan. Kalau orang bukan percaya, memberi karena kasihan. Kasihan yang tidak datang dari Kristus, bukan kasihan sejati, bukan belas kasihan sejati. Ini harus jelas sekali. Jadi kita harus ajarkan kepada anak, karena kita sudah ditebus oleh Kristus, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Anak bingung, apa artinya berkat? Kamu bisa makan, kamu punya orang tua, paham ya? Seperti itu. Kamu sudah ditebus oleh Kristus dan lain sebagainya, maka kamu harus berbagi, gak boleh begitu. Nah, ini moral yang berbeda dengan yang lain. Oke, saya cepatkan etika, tata cara. Saya itu sedih-sedih. Ya, saya tuh sedih-sedih kalau saya lihat orang Kristen sama kayak orang dunia. Terima kasih. Orang Kristen sama seperti orang dunia. Beretika berbicara, beretika berpakaian, beretika untuk berrelasi, itu berbeda.
sorry, sama orang percaya, sama orang yang tidak percaya. Saya sering sedih kalau ada orang Kristen, maaf ya, pakai baju kayak orang tidak percaya Tuhan. Kebuka-buka, bahkan orang yang muslim aja ketutup. Mereka ada ajaran Taurat, kita tidak ada ajaran Taurat, tetapi bukankah kita tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain? Guru sekolah, kalau di sekolah ngajar, begitu ketemu di mall, hari Sabtu atau hari Minggu, pakai tank top, pakai ini dan lain sebagainya. Buat saya sedih. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang ke Facebook saya atau ke Instagram saya, seandainya misalnya melihat saya posting, saya lagi liburan kemana, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan saya berbikini dan difoto. Dan saya tidak pernah pakai bikini atau baju renang yang kebuka-buka. Meskipun itu di Bali, meskipun itu di Hawaii, meskipun di mana, saya tidak pernah pakai itu. Kenapa? Karena saya tahu meskipun banyak orang tidak kenal saya harus menjadi saksi buat banyak orang. Ya toh? Etika, cara berrelasi. Saya baru pulang dari Hongkong tuh tanggal berapa? Kita kesini tanggal berapa, Bu? Tanggal 3 ya kita. Saya pulang dari Hongkong tanggal 2 malam, tanggal 3 siang langsung berangkat ke sini. Di Hongkong, di sana pergaulannya bebas. Jadi di tengah jalan, kita lagi jalan, kita akan bisa dengan bebas kita melihat orang berciuman. Kalau berpelukan biasa ya, tapi berciuman dan bukan berciuman ceplok gitu kan ya. Wah, kayak gimana gitu ya. Saya sudah biasa di sana melihat orang-orang berpangku-pangkuan, kemudian mereka melakukan tingkah laku. Itu Hongkong, jangan kaget 3-5 tahun ke depan akan masuk di Indonesia. Ya kan? Ini yang harus kita didik dari anak-anak kita, bahwa kita punya etik value yang berbeda dari yang luar. Ibu Lila adalah saksi hidup bagaimana saya memimpin, saya mengubah banyak etika dalam budaya dalam sebuah sekolah, supaya sekolah ini kembali kepada Tuhan. Kita didik gurunya dulu, karena kalau gurunya nggak didik, bahkan karena guru yang tenaga pendidikan dan non kependidikan, semua bahkan saya didik yayasan untuk punya etika, standar moral dan pengetahuan yang baik, agar apa? Kita bisa bicara dengan penuh kuasa kepada orang-orang yang kita didik. Kenapa banyak orang khotbah tidak berkuasa? Kalau orang ngomong, dia orang-orang kebanyakan ngantuk. Oke? Ada juga guru ngajar, muridnya ngobrol, main dan lain sebagainya. Kenapa bisa gitu? Karena dia tidak punya kuasa. Maka saya kalau mau membawa sebuah materi, yang saya bukan materinya, karena materi orang bisa kasih semua orang. Yang saya bukan Tuhan beri saya kuasa untuk berbicara, untuk mengubahkan. Karena kita ini anak Tuhan untuk mengubah. Kalau kita tidak lagi menjadi alat yang mengubah, artinya kita alat yang rusak. Kalau alat yang rusak diapain? Buang. Mau dibuang Tuhan. Satu hal yang saya doa setiap hari adalah, Tuhan, jika Engkau pandang aku tidak berguna lagi dalam dunia ini, bawa aku pulang. Ngapain ada dalam dunia? Betul? Ngapain ada dalam dunia? Kalau kita sama seperti orang yang lain, kita harus beda sama orang lain. Nah, ini adalah etika-etika, nilai-nilai yang harus dimiliki. Karakter dari yang kita, karakter itu yang tadi Pak Hani katakan, keluar dari dalam. Karena yang namanya karakter tidak pernah lepas dari kerohanian. Kita mau tahu lihat karakter orang, lihat kerohaniannya. Kalau kerohaniannya, lihat karakternya. Lihat karakternya. Saya sering menemukan masalah yang paling besar di dalam sebuah sekolah, kalau sekolah sampai defisit, itu adalah manajemen keuangan yang kacau. Loh Bu, sudah sesuai dengan jenis, sudah sesuai dengan apa Bu itu namanya yang RAPBS, sudah ada item-item yang ada sesuai ya, boleh ini gitu di dalam bolang gitu ya, bolang keuangan dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak orang korupsi tipis-tipis ada di sana, memakai uang, dana bos, dana kalau ada bos dan POTK, BOP ada di sini ya, BOP tipis-tipis, nanti untuk apa? Kesenangan gurunya. Contoh aja dalam
gampang. Rapatnya cuma 1 jam. Ditulis apa namanya itu? Konsumsi 50.000 per orang. Kali sama guru berapa gitu ya? Kalau dihitung, misalnya dari 1 kali penerimaan BOP itu 1 tahun ya, 1 tahun sekali. Dari BOP itu misalnya jadi 10-20%, itu bisa untuk nyekolahin anak yang nggak mampu loh. Gitu ya. Nah ini kan sebenarnya tipis-tipis, tapi kan boleh di bawah juga ada, di ini juga ada, betul. Tapi kita harus tahu orang yang rohani yang bagus, walaupun dibolehkan untuk melanggar, kita tidak langgar. Betul. Dibolehkan untuk melanggar, tapi kita tidak akan melanggar. Saya suka driving mobil. Saya nggak punya supir ya, jadi saya suka driving mobil. Sometimes jalan kiri kanan kosong, udah malam, jam 11 malam, lampu merah. Orang lain jeda, saya nggak diam aja sampai merah, sampai hijau. Kenapa? Hatinya nggak enak. Kalau hal-hal kecil aja kita lambat, gimana ya? Atau gini, masuk ke dalam kelas terlambat. Masuk ke dalam kelas terlambat. Even though kita misalnya terlambat 1, 2, 3 menit, tahu nggak bahwa kita itu sudah terlambat? Ada satu sekolah di mana saya pernah ngajar. Itu sebelum kita misalnya ngajar jam 11 ya, 11:05 guru penggantinya sudah berdiri di situ di dinding. Jadi guru di dalam belum keluar, gurunya sudah nunggu di depan. Begitu guru yang di dalam keluar, langsung kita cepat masuk. Bapak Ibu sebagai direktur sekolah, saya mencanangkan kepada sekolah-sekolah yang saya pimpin tidak mudah, harus sampai sangat besi untuk mendisiplin. Biasanya guru begini, gurunya keluar nanti muridnya manggil kita. Betul ya? Mau ngajar supir apa sama anak kita? Ada? Nah, kita sendiri di situ. Betul ya? Ini balik lagi kepada kerohanian. Makanya saya hajar terlebih dahulu ketika saya masuk ke dalam sebuah sekolah, kerohanian diberesin, dibuat menjadi standar, yang di bawah dinaikin semua dijadiin standar, yang motivasi nggak beres diberesin, yang nggak mau ikut silakan Anda keluar. Oh betul, kenapa? Karena kita sedang dikasih oleh Tuhan jiwa-jiwa di depan kita, anak-anak generasi ilahi. Bagaimana kita jadi pendidik tidak mau bertanggung jawab tentang itu, dan itu harus dimulai dari diri kita. Maka saya selalu bilang bahwa di dalam training kalau masalah teknikal, bagaimana bikin kurikulum, bagaimana apa aja kalau ibu bikin program tahunan dan lain sebagainya, itu gampang Bapak Ibu. Tapi merubah mindset, merubah karakter itu susah. Maka kenapa banyak anak TK yang gak susah banget ya, selain kata guru juga orang tua. Karena nanti kita ngelihat bahwa pendidik itu holistik, ya holistik semua. Oke, kita cepat saja. Pembimbingan dengan cara apa itu pendidikan Kristen? Yaitu pembimbingan dengan cara kontemporer ke arah pengenalan. Lihat ya, bahan ajar TK misalnya menggambar, itu adalah cara kontemporer untuk membawa anak mengenal Kristus. Musik, lagu itu adalah cara kontemporer untuk membawa anak mengenal Kristus. Misalnya matematika atau sains atau apa, itu adalah cara, bukan sekadar transfer ilmu. Anak zaman sekarang dulu itu kalah. Kenapa? Google lebih pintar daripada guru, betul nggak? Orang tua tahu gurunya salah dari mana? Dari Google. Tetapi yang tidak bisa diberikan media adalah bagaimana memakai semua cara kontemporer itu untuk memperkenalkan pada Kristus. Karena hanya guru yang mengenal murid-muridnya yang bisa tahu bagaimana caranya ke muridnya. Karena person by person itu different, berbeda. Gimana ya? Saya lupa. Sudah mulai sekarang guru apa sih namanya itu pakai AI ya, artificial intelligence. Jadi waktu saya nonton gitu ya, bagaimana guru mengajar dan lain sebagainya, saya cuma bilang begini, ini kiamat. Dan semoga sekolah Kristen jika tidak pakai artificial intelligence dan tetap mempertahankan guru Kristen, itu justru akan menyedot banyak orang karena
bisa disentuh oleh AI atau komputer atau robot, yaitu touch the soul, menyentuh jiwa, memeluk anak, mengkonseling anak, memberikan sentuhan-sentuhan secara verbal maupun non-verbal kepada anak-anak. Ini tidak bisa. Nah, ini penting. Memberikan pengenalan, memberikan pengalaman. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memberikan pengalaman anak-anak kalau kita sendiri tidak mengalami Tuhan? Berapa banyak orang mengalami Tuhan atau tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya? Contoh, ada salah satu gembala gereja sangat besar. Kebetulan beliau itu adalah mahasiswa waktu itu yang dia S2 ya di saya. Ujungnya adalah karena dia tidak bisa sharing, konseling dengan orang lain, dia konseling dengan saya. Ini perempuan. Di mimbar gelegar. Di YouTube kalau lihat gelegar. Datang sama saya. Dia bilang, I feel lonely. Saya kesepian. Oke. Kenapa bisa kesepian? Suami sudah meninggal ya. Suami sudah meninggal, anak sudah masing-masing begitu. Kenapa kesepian? Dia bilang, saya tidak bisa merasakan apapun. Padahal dia ngajarin firman. Suka tantang-tantang orang maju ke depan bertobat. Lalu selidik punya selidik, saya tanya sama ibu ini, ibu, apa yang ibu lakukan ketika ibu merasa kosong? Dia bilang, saya ambil gitar saya masuk ke ruang doa saya nyanyi pujian penyembahan. Kemudian saya berdoa dan menangis kepada Tuhan. Pertanyaan saya selanjutnya, what do you feel? Jawabannya, saya tidak rasa apa-apa. Saya yang kaget Bapak Ibu. Kenapa? Saya sendiri kalau saya sedang mengalami tekanan yang besar, saya sedang mengalami depresi yang luar biasa atau pikiran yang membuat stres dan sebagainya, saya cukup duduk di hadapan Tuhan dan saya ngomong sama Tuhan, ini Tuhan saya susah ini, saya susah itu, saya begini. Setelah selesai, apa yang dialami? Lega, plong. Ini enggak. Pertanyaannya, kamu punya pengalaman dengan Tuhan? Gak ngalami Tuhan. Orang yang gak ngalami Tuhan pasti tidak bertumbuh. Seberapa banyak dia saat teduh, seberapa banyak dia dalam firman, sebanyak apa kalau dia gak ngalami Tuhan, dia gak bertumbuh. Kalau orang sudah tidak pernah punya pengalaman, kemudian bagaimana dia mau kasih pengalaman ke orang? Saya bisa cerita sama Bapak Ibu panjang lebar kayak gini karena saya punya pengalaman, benar gak? Kalau enggak, cuma teori-teori doang. Saya bilang saya kasih makalah, Bapak Ibu baca, pulang selesai dapat nilai, betul ya? Dapat sertifikat. Tetapi dengan kita mendeliver our experiences, di sanalah kita semua akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Yang saya suka adalah kalau saya kumpul bersama dengan sahabat-sahabat saya punya sahabat berlima, kami itu mungkin berlima tuh ya. Semuanya rata-rata misionaris dan rata-rata di dunia pendidikan. Sampai semua ya, dunia pendidikan saya kira. Saya paling senang kalau ketemu sama teman-teman saya karena dengan duduk bersama yang satu cerita pengalaman ini, yang satu cerita pengalaman ini yang dihubungkan dengan firman Tuhan dan akhirnya apa? Saya bertumbuh melalui cerita mereka dan mereka bertumbuh dengan cerita saya. Karena dia mengalami Tuhan, mereka mengalami Tuhan ketika cerita itu berkuasa, itu mengubah. Ya. Dan setelah memberikan pengalaman itu yang akan membuat bertumbuh rohani. Jadi pertumbuhan rohani ini dimulai dari pengenalan secara kognitif dihubungkan dengan pengalaman. Banyaknya guru-guru, pelayan-pelayan itu adalah orang-orang yang hanya tahu secara didaktif, tahu secara kognitif tetapi tidak punya pengalaman. Maka saya bersyukur ya sama Tuhan. Kalau saya ngomong sama guru-guru, saya nggak sekedar ngomong, saya tahu Bapak Ibu kesulitan Bapak Ibu. I've been there. Saya pernah dalam posisi Bapak Ibu. Saya pernah susah kayak Bapak Ibu bikin yang namanya laporan administrasi. Kan administrasinya banyak kan? Banyak lumayan ya. Saya belum pernah ngajar TK, tapi saya ngajar dari SD sampai SMA. Pernah. Nah, saya jadi guru sekolah dulu cukup lama. Tahun 9 tahun gitu. Nah, kalau guru sekolah dulu ada administrasi bikin pusing ya. Maka saya membuat satu sistem manajemen bagaimana supaya guru-guru free administrasi ada satu tugas orang yang ditugasi.
Iya, gurunya tinggal stop, nanti yang orang dia aja. Belum jalan tuh waktu itu di tempat kita ya Bu, baru mau jalan tuh saya udah kuat. Itu kenapa? Karena saya pernah kayak bapak ibu susah Bu. Belum pulang ke rumah, anak di rumah rewel, betul ya? Suami ikutan rewel, mertua kalau ada mertua rewel dan lain sebagainya bikin pusing. Bawa tugas ke rumah, guru-gurunya Ibu Lila itu banyak yang kita pulang jam 4, jam 3, seperempat, jam 5 masih ada di sekolah. Belum ini belum. Saya pernah di situ, jadi saya tahu apa yang dirasakan bapak ibu. Gitu ya. Dan saya pernah mengeluh tentang frustrasi. Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang menghasilkan perubahan. Tadi Pak Hari mengatakan tentang metamorfosis. Kalau di dalam pendidikan tidak ada perubahan, berhenti mendidik. Itu aja udah. Saya suka bilang begini, kenapa sih anak mesti les? Kurang di sekolah. Bapak Ibu, usia saya 46 tahun ya. Zaman saya itu nggak ada yang, zaman saya sekolah tuh nggak ada les. Saya kira di zamannya Ibu Pendeta juga ada, Ibu Nat juga nggak ada Ibu ya. Apalagi Ibu Nur ya Bu. Sudah ada les di zamannya Ibu. Oh, saya suka bingung, kenapa sih orang mesti les? Saya bilang sama keponakan saya, kalau kamu mesti les setelah keluar dari sekolah kamu mesti les, kamu pindah sekolah yang lebih jelek. Artinya apa? Kamu nggak mampu di situ. Ya dong. Kenapa mesti les? Murid les, maaf ya, bukan sekadar karena muridnya tidak mampu, tapi gurunya juga nggak mampu. Serius. Karena gurunya nggak mampu. Karena terlalu banyak tuntutan yang diberikan sesuai dengan kapasitas siswa. Tapi Bu, sesuai dengan kurikulum. Cara menyampaikan kurikulum kepada siswa itu sangat mempengaruhi. Itu ada di dalam high overthinking skill, HOTS. Gitu. Dirjen Diknas yang sekarang, Dirjen di bawahnya Nabi itu masih Iwan Syarif tahu nggak? Yang suka kasih seminar webinar itu teman saya, gitu ya, Iwan Syarif. Saya pernah ngomong sama Iwan, Wan, kamu kan dari Columbia University Amerika, kamu langsung ke Indonesia, kamu jadi hitungan dirjen. Pernah nggak kamu lihat itu guru susah di setengah? Kalau saya ngomong gitu, yo, makanya ini kita mau merubah jadi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak susah, murid nggak susah. Yang susah apa? Kita merubah diri dari cara drill kepada Merdeka Belajar. Itu yang susah, merubah mindset. Benar? Bapak Ibu maaf ya, saya nggak bisa bahasa Batak. Saya sekarang disuruh belajar bahasa Batak setengah mati. Kenapa? Karena usia. Merubah mindset itu merubah itu susah, gitu kan ya. Tapi kalau dari anak dirubah mindset itu mudah. Maka sebenarnya jadi guru PKK jauh lebih mudah daripada guru SMA. Karena merubah anak itu jauh lebih mudah. Saya kalau dulu di kantor lagi pusing, banyak pikiran dan sebagainya, saya yang lakukan adalah pergi ke TK, duduk, nongkrong, ngeliatin anak-anak dan yang harum-harum bau telur, gitu ya. Terus gurunya udah ketakutan nih saya datang, padahal saya mau refreshing di sana, ngeliat anak-anak yang mudah dirubah daripada kita yang susah dirubah. Kita semakin tua semakin susah dirubah ya. Di S3 saya ambil educational psychology tapi andragogi, yaitu pendidikan orang dewasa, bukan pendidikan anak. Kenapa? Mengubah orang dewasa jauh lebih susah daripada mengubah anak-anak. Kalau orang dewasa kita mau ubah, itu seperti sebuah batang pohon, batang kayu yang besar, kemudian kita patahkan. Apa yang terjadi kalau kita patahin batang yang besar? Kita yang pegel masih mending cuma pegel, kalau kita ketusuk dengan patahannya. Itu kan dewasa. Dan saya alami selama saya memimpin sekolah-sekolah Kristen. Dihajar dari bawah, dihajar dari atas, dihajar dari samping, kiri kanan belakang dihajar. Karena itu bawah dewasa. Tapi
Jadi kalau Bapak Ibu diberikan oleh Tuhan panggilan mendidik anak TK dan PAUD, berbahagialah kalian. Unit yang paling saya bantu itu adalah TK dan PAUD ya Bu rasanya. Yang paling banyak saya bantu itu SMA. Mendidik anak SMA zaman sekarang Bu, ganas, SMP itu apalagi. SMP itu masa-masa ganasnya luar biasa anak-anak. Terus saya biasanya bantu masuk ke dalam, saya mengajar dalam kelas. Saya waktu bilang itu saya mengajar dalam kelas. Kenapa? Saya harus turun ke lapangan. Bener nggak? Nggak boleh jadi pejabat itu hanya di atas saja. Turun ke lapangan, lihat apa yang terjadi. Kayak Pak Jokowi ya, turun lihat beresin mana yang nggak beres dan lain sebagainya. Jadi anak-anak juga cukup dekat tuh sama saya. Sampai sekarang masih suka DM-an di Instagram. Selalu didik anak-anak SMP SMA untuk tidak itu. Saya didik orang tua untuk mereka tidak membawakan anak-anak, memberikan anak-anak sesuatu hedonis dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan. Supaya apa? Serupa seperti Kristus. Saya ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini melepaskan haknya. Jadi dalam hidup kita banyak melepaskan hak kita. Kenyamanan kita harus lepas. Saya pergi naik pesawat itu bergumul. Saya punya fobia ketinggian, namanya agorafobia. Saya punya fobia ketinggian. Jadi Ibu Ruth, waktu pesawat take off, kemudian pada saat ada turbulence, dia selalu lihat saya. Saya juga baru tahu dia lihat saya. Dia mengkhawatirkan saya. Waktu saya di Hong Kong, semua tempat itu tinggi-tinggi, naik eskalator dong Bapak Ibu. Badan saya udah tegang. Jadi saya kalau fobianya datang itu kaku, apa sih namanya itu, vertigo dan lain sebagainya, kacau aja udah. Nah, tapi terus saya harus nggak mau pelayanan, nggak mau ke daerah, nggak lawan itu, nggak boleh hidup itu nyaman. Saya kan bisa aja bilang gini, waktu misalnya Pak Hani sama Ibu Ruth, bisa nggak di sini ini, saya bisa kan bilang pakai Zoom aja ya, bener nggak? Persembahan kasihnya pakai Zoom sama hadir juga sama kok. Gitu ya? Nggak, saya harus lawan diri. Harus itu. Apapun itu, sesusah apapun. Belum mati kok. Bahkan nyawa pun harus diserahkan. Seperti Kristus kan? Demi pelayanan, nyawa pun harus diberikan. Jangankan tenaga kita, duit kita, nyawa pun harus diberikan. Loh, saya tuh yang ada temannya Bu Lilan juga ya, staff salah satu kontributor di diklat ya, namanya Ibu Lela. Ibu Lela itu orang yang sangat tahu keuangan saya. Saya itu gaji saya tidak sedikit, saya jujur aja, gaji saya tidak sedikit. Yang saya tidak pernah minta gaji berapa, tapi orang-orang selalu memberi yayasan itu yang mampu memberikan saya gaji besar. Kami gajian waktu itu tanggal 24 ya Bu ya. Setiap tanggal 20 sampai tanggal 22 saya sudah mencari GoFood yang diskonan, buy one get one. Jadi saya sama Ibu Lela ini supaya kita makan satu bisa dapat dua. Bagaimana mungkin seorang direktur seperti itu? Ya, uangnya habis, bukan dipakai untuk diri. Saya punya 32 anak yang harus saya biayai. Saya sponsori di daerah-daerah. Jadi uangnya habis di sana. Udah capek, uang untuk diri sendiri nggak banyak, dan sebagainya. Tapi berkat Tuhan nggak habis kan? Tuhan tidak pernah berhutang. Orang Tuhan tidak pernah berhutang. Saya sudah membuktikan. Sudah ya, supaya kita berubah. Mengubah masyarakat dan budaya yang tidak beres. Saya pernah masuk ke dalam sebuah sekolah yang rasis. Sekolahnya sekolah Mandarin, orang Tionghoa, rasis sama orang non Tionghoa. Saya bilang berubah. Saya bisa membuktikan. Saya bukan orang Tionghoa yang bisa menjadi berkat di kalangan orang Tionghoa. Rasisme, wah, bukan orang Tionghoa aja yang rasis, orang Batak juga rasisnya. Ampun dia nggak. Kalau pacaran aja ya mau nikah gitu, marga boru katanya gitu kan. Saya kalau kemana-mana ditanya itu
ya, itu adalah alamiah. Nah, begini, kita punya budaya baik, iya. Kita punya kekeluargaan satu kain benang, iya. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita merendahkan, mendiskriminasi, itu yang nggak boleh. Paham ya? Misalnya gini, apa ya? Oh, kita sama-sama, saya kan besar di Bandung. Jadi kemarin saya pergi, kalau dengan ada orang ngomong Sunda, wah itu tuh udah kayak saudara. Walaupun satu dari Cianjur, yang satu dari Ciamis, jauh bilang gitu. Udah kayak saudara, ngomong pakai bahasa Sunda dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa. Itu namanya klan. Itu namanya keluarga besar. Yang tidak boleh adalah ketika kamu tidak sesama orang Sunda seperti saya, kamu lebih rendah, get out. Itu yang nggak boleh. Apalagi kalau sampai kepada strata sosial. Itu maksudnya paling benci lagi. Jangan sombong jadi orang kaya. Disentil Tuhan, oh kamu tiarap gak bangun. Saya pernah dalam satu waktu, dalam jangka waktu 7 detik, uang saya puluhan ribu US dollar habis. 7 detik. Gila. Itu ibu lu tahu banget. Waktu saya alami itu, saya akhirnya diajar Tuhan apa artinya kepemilikan dan kehilangan. Hati-hati. Saya paling takut kalau saya merasa lebih dari orang. Saya suka bilang, Tuhan, tolong rendahkan hatiku. Karena begitu kita sombong, Tuhan cabut kepandaian kita, Tuhan cabut kesehatan kita, Tuhan cabut uang kita, Tuhan cabut jabatan kita, Tuhan cabut apa yang menjadi kebanggaan kita. Berapa banyak orang yang saya layani? Waktu itu ada di kelompok ICT, Indonesia Christian Cancer Community. Waktu itu saya menjadi salah satu pelayan di sana. Mereka punya satu grup namanya Filia, yaitu komunitas orang-orang yang kehilangan. Kata-kata kehilangan pasangan, gitu ya. Entah pasangannya meninggal, entah diceraikan, kehilangan anak, kehilangan harta. Pokoknya sesuatu yang membuat mereka kehilangan dan itu membuat mereka jadi sakit jiwa. Itu saya pelayan di situ. Dan saya akhirnya, waktu saya ngalamin, akhirnya saya diuji di mana Tuhan. Itu nanti lebih dari dewasa ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, saya melihat mata-matanya, mata-mata yang konsentrasi. Saya bisa baca mata orang. Serius. Jadi dulu anak buahnya Bu Lila, teman-temannya Bu Lila suka takut tuh kalau ketemu sama saya. Soalnya saya bisa baca wajah orang. Jadi dulu saya belajar fisionomi, yaitu belajar membaca wajah orang gitu ya. Jadi saya bisa tahu dari mata orang dan gerutan wajah gitu ya. Orang ini gimana gitu. Terus saya bisa tahu dari matanya apakah dia hadir di sini atau badannya hadir, otaknya di mana itu ketahuan. Saya puji Tuhan loh di sini. Dari tadi ya saya perhatiin ya, matanya isi semua, nggak ada kosong. Puji Tuhan ya. Tuhan yang kerja. Oke, 4 pilar pendidikan Kristen. Pilar yang pertama adalah pendidik. Bukan murid yang pertama, pendidik. Kenapa? Bapak Ibu maaf ya, kurikulum sebagus apapun di tangan pendidik yang tidak baik akan jadi tidak baik. Sekali lagi, kurikulum sebagus apapun, bahan ajar sebagus apapun, jika di tangan pendidik yang tidak baik akan jadi tidak baik. Maka kalau saya beresin sekolah, yang saya beresin adalah SDM-nya dulu. SDM itu adalah tonggak tombak. Kenapa? Saya pernah masuk ke dalam sebuah sekolah, kurikulumnya jelek, bahan ajarnya jelek, tapi guru-gurunya bagus, dia create sendiri dong. Wah, saya bilang keren. Di situ mengajarkan saya, yang utama adalah pendidik. Contoh aja ya, orang khotbah dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Si A khotbah dengan 2 sumber yang sama. Yang satu orang tidur, yang satu orang, wah, dia benar enggak? Padahal sumbernya sama kan? Roma 12 ayat 1 sama 2. Ini artinya apa? Ini orang yang bicara. Yang satu tidak mendapatkan rema
dari apa yang dia baca. Dia tidak mendapatkan sentuhan dari apa yang dia baca. Kenapa? Mungkin motivasi dia berkhotbah berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh mengumumkan firman. Nah, ya, didik. Ini yang utama. Maka yang saya harus terus beresin adalah pendidik. Pendidik ini macam-macam. Ada guru, ini harus diberesin gurunya. Kenapa? Karena kita semua orang berdosa. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat kita banyak mengalami lubang-lubang psikologi kita. Dan ini yang harus ditutup. Kedua, orang tua. Orang tua kita juga harus dididik, ibu-ibu, bapak. Jadi ibu bapak di sini kalau ada kepala sekolah, saya anjurkan bapak ibu membuat parenting education. Ya. Kenapa? Supaya antara pendidikan di sekolah dengan di rumah sejalan. Kalau enggak, nah, tadi saya ngobrol sama Bu Lilan cucunya ya Bu ya. Kalau misalnya diomongin sama omanya, begini, katanya gini, kata ibu nggak gitu, maksudnya, kata ibu nggak gitu, kata ibu begini, gitu kan? Nggak sejalan ya. Entah yang di sekolah yang salah atau di rumah yang salah, kita tidak tahu, gitu ya. Nah, maka parenting education, kami dulu punya apa Bu? Komite ya. Kelompok orang tua murid yang waktu itu sudah ada, waktu saya datang sudah ada, tapi mati suri. Dibangkitkan, kemudian didorong mereka, kita didik orang tua murid. Sampai hari ini, walaupun saya keluar dari sana tahun 2019 ya, sampai hari ini beberapa orang tua murid masih keep in touch sama saya. Ya orang tua murid, siapa lagi pendidik itu? Leader, orang yang punya pengikut. Di rumah suami jadi leader, bukan istri ya. Kalau istri jadi leader, hati-hati. Itu kalau kejatuhan ada dari awal. Ya, begitu istri yang mimpin, siap-siap iblis masuk. Saya bilang sama guru-guru saya yang laki-laki, bapak-bapak, engkau harus bisa tundukkan suami. Ibu-ibu, guru yang perempuan, kau harus tunduk pada suami. Saya itu leader. Tapi begitu saya sampai di rumah, saya doa sama Tuhan, biarlah saya diberi hati yang tunduk pada suami. Jangan tanduk suami. Tunduk sama suami. Walaupun suka berantem, wah gitu ya. Tunduk itu bukan berarti gak pernah beribut ya. Beribut juga gitu kan. Jadi siapa yang pemimpin di sekolah? Kepala sekolah, kau harus jadi pemimpin. Guru-gurumu bukan guru-gurumu yang mimpin kau. Berapa banyak kepala sekolah diatur sama guru-gurunya? Takut nanti guru-gurunya lapor ke yayasan tentang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang takut sama guru-guru dan takut nanti kalau laporannya nyampe ke yayasan terus nanti digeser sama yayasan, akhirnya dia ngikutin apa kata guru. Dan yang paling parah adalah kalau sekolah sampai diatur oleh orang tua siswa. Oh, saya orang yang begini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kalau sekolah yang kita pimpin itu adalah dari Tuhan, maka Tuhan yang kirimkan domba-dombanya. Betul? Kita marketing, kita cari siswa, itu hanya alat promosi. Tetapi Tuhan yang akan kirimkan domba-dombanya kepada gembala sejati. Maka jadilah gembala sejati. Jangan jadi gembala palsu. Kalau gembala palsu, Tuhan cabut dombanya. Saya selalu bilang sama sekolah-sekolah yang kolaps, kalau engkau mau sekolahmu banyak siswa, datang sama Tuhan saking punya domba. Benar? Jangan dipikir hanya karena sekolah kita bagus, fasilitas, terus gurunya bagus semata, kemudian gurunya bagus dan lain sebagainya, seorang datang. Tidak. Sekolah Penabur tahun
Benar. Saya ada di sini hari ini. Tidak pernah saya pikirkan. Saya selama ini tidak pernah, misalnya ada satu lembaga minta saya kayak begini ya PPNT. Saya biasanya diundang secara independen. Ini baru pertama kali pengalaman saya. Ada satu lembaga undang saya dan saya mewakili lembaga ini gitu ya untuk menerima. Tapi ini pengalaman baru yang Tuhan percayakan. Yang artinya saya bilang sama Tuhan, berarti saya masih pakai Tuhan nih gitu. Bersyukur. Maka harus dipakai kesempatan ini untuk habis-habisan, all out. Biar kaki saya lagi sakit, habis cedera, enggak dirasa, jalan aja udah. Kenapa? Kesempatan yang dikasih Tuhan. Kok disia-siain ya? Tidak. Jadi pemimpin, belajar mimpin diri sendiri dulu, baru bisa mimpin orang lain. Mimpin anak-anak di kelas dulu. Kalau kita tidak bisa mimpin anak-anak di kelas, anak TK, tahu bisa dipastikan kok tidak bisa mimpin di rumah. Pasti bisa dipastikan kok tidak bisa mimpin di tempat lain. Nah, maka kita lihat ya di kepemimpinan pendeta, pemimpin, gitu ya. Itu pendidik. Mimbar harus dipakai untuk mendidik. Khotbah yang mendidik. Saya paling sebel kalau ada pendeta khotbah kerjanya apa? Sindir. Kacau. Berikutnya adalah pilar kedua adalah peserta didik siswa, anak. Ya, guru ada kalau ada siswa, betul ya? Guru ada kalau ada siswa, benar nggak? Benar nggak Bapak? Guru ada kalau ada siswa. Yuk kita lihat Yesus Kristus. Yesus jadi guru. Ada siswa? Ayo. Saya tanya, ada murid 12 murid ya? 12 murid terbentuk dulu baru Yesus datang ngajar atau gimana? Yesus dulu yang datang cari murid. Kamu Andreas jadi murid saya. Petrus kamu jadi murid saya. Yakobus kamu jadi murid saya, betul? Itu yang Tuhan. Ingat ya, saya orang yang banyak menolak pemikiran pendidikan sekuler. Hei, kamu guru ya, jadi guru kamu bisa jadi guru karena siswa. No, kita yang tunjuk. Kamu jadi murid saya, kamu jadi murid saya, kamu jadi murid saya. Artinya adalah kita tidak usah takut. Kita kekurangan siswa, kehilangan siswa. Karena kalau Tuhan sudah tetapkan kita jadi guru, Tuhan akan kirimkan yang namanya siswa. Oke, betul baik-baik. Saya ganti ini karena Alkitab tidak mengajarkan kepada kita jadi guru karena siswa. Kita bisa makan karena dari SPP siswa, no. Itu bukan Kristen. Saya kasih tahu, itu bukan Kristen. Apakah kita makan dari SPP siswa? Ya, Tuhan bisa pakai SPP siswa untuk menjadi saluran berkat. Tapi Tuhan bisa pakai batu untuk berkati kita. Di sekolah yang tempat Gulilan itu, waktu saya masuk, utangnya 4,4 miliar, punya uangnya 2 miliar. Saya baru cerita kemarin sama Bu Lilan. Bapak Ibu, waktu saya datang dan tahu itu, selama pertama kali saya datang, lutut sama Tuhan. Saya tuh lutut sama Tuhan. Ini sekolah gimana Tuhan? Aduh, aku nggak sanggup ngatur. Tuhan kasih buka. 6 bulan kemudian lunas terbayar. Saya keluar 2 tahun 7 bulan, punya deposito di luar peraturan nasional, punya deposito 7 miliar. Bapak Ibu dari mana? Siswanya mana? Enggak. Karena persaingan di Jakarta kuat. Dari mana? Tuhan ketika mereka melalui berkat. Ada aja jalannya. Itulah. Dan saya tidak pernah mengemis menandakan minta-mintanya. Enggak ada. Saya cuma mengemis sama Tuhan. Tuhan, kami nggak punya uang Tuhan. Kami mau bangun ini Tuhan. Tuhan, buat terus. Kenapa saya percaya Tuhan ada pengendali segala sesuatu. Jadi kita jangan berpikir bahwa SPP, BOP itu adalah satu-satunya atau
Coba kau tulis dulu di atas kertas berapa pengeluaranmu 1 bulan. Nanti kita lihat. Motor cicilan 400.000, makan 300.000 atau 400. Ini kos sekian. 1,2 juta pas. Saya tanya, makanmu 300.000 tuh makan apa? Jadi gini Bu, kalau 1 minggu sebelum ujian, saya sehari makan 1 kali. 1 kali gimana? Atau begini Bu, saya beli Indomie, aku belilah masako Bu. Terus kan masih ada nasiku, berasku ya Bu, ku bagi lagi menjadi 3 kali, sama ku campur sama nasi. Saya langsung bilang sama direkturnya, waktu itu saya konsultan, saya telepon, saya bilang, Ren, kamu ini anak-anak harus kamu. Oh si Bina, namanya Bina, orang Batak dulu. Saya bilang, ini si Bina ya, kamu lihat ini. Saya selalu cek satu-satu. Tapi saya tidak mau guru-guru melihat bahwa dari SPP lagi. Saya bisa punya ini, punya itu bukan dari uang pelayanan. Di mulut orang yang tahu. Tuhan berkati lebih daripada apa yang saya pikirkan. Ya, saya tahu saya fokus untuk kerja pelayanan. Gitu ya. Jadi peserta didik tidak menemukan ya. Balik lagi. Kami itu punya kelompok KTB, ya kelompok KTB. Siapa orang-orang dalam kelompok KTB? Ada sekitar 14 orang, dan saya tidak mau lebih. Ini adalah orang-orang yang saya mentoring. Jadi saya punya orang mentoran itu mungkin sekitar 9 orang, gitu kan ya. Kemudian yang lain adalah teman-teman dan anak mentornya ibu-ibu. Dari 9 orang ini, mereka bisa jadi anak mentor saya, gitu ya. Satu adalah pendeta HKBP, satu lagi pendeta Wesley, satu lagi pendeta BBI di Kuala Enok. Jadi ada yang dari Mamasa, ada yang dari Sambas, ada yang dari Eptikom, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta. Jadi macam-macam orangnya. Tinggalnya juga macam-macam. Jadi kami online KTB. Itu setiap hari Jumat malam jam 8. Nah, Bapak Ibu, orang yang minta mentoring saya banyak. Tapi saya lihat mereka, saya uji mereka dulu, baru saya bilang, kamu saya mentoring, saya bukan murid yang ini saya yang ini murid. Saya menjadi Yesus. Yesus yang tunjuk Andreas muridku, Simon Petrus kau muridku, Yakobus kau muridku, kan gitu kan? Jadi kita yang milih murid. Saya ajarkan ini di sekolah yang di Semarang. Saya bilang sama guru-guru semuanya, kau cari anak-anak yang bersekolah di sekolah kita, kemudian kau lihat apakah itu anak-anak mau bertumbuh di sekolah kita. Katakan pada mereka berapapun biayanya, jangan dipikir. Maka ada murid yang bisa bayar 20.000, 25.000, 50.000, ada yang bisa bayar full di 500.000, ada yang apa segala macam. Terus mereka bilang gini, guru saya, terus Bu, nanti tutupnya gimana? Saya bilang jangan takut, Tuhan jalan sama kita. Ini yang namanya iman. Bapak Ibu, kalau pemimpin imannya lemah, ya dari mana ya nanti nutupnya ya dari mana? Gimana ya kamu mau menanamkan iman menjadi role model buat anak buah? Nggak bisa. Kalau kita ke murid-murid kita tidak mentransfer iman kita, mau perlihatkan menjadi teladan dalam iman kita, bagaimana kita mau ngajarin dia beriman? Ya kan? Kita role model dulu, kita teladan dulu, ini penting. Bagaimana menjadi teladan agar kita gumul dulu dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran kita gumul, hidup di dalamnya, segala resiko ditanggung, segala asam, manis, pahit, getir, semua kita makan dulu. Baru setelah kita belajar, kita bisa mentransfer itu semua. Saya nggak bisa ngomong dengan berapi-api dan dengan lantang dan gagah perkasa kayak gini kalau saya tidak melewati itu kan. Oh saya sudah yang di Semarang lebih parah daripada yang di Jakarta. Di Semarang itu uang tinggal 1 miliar, muridnya 2.500, gurunya setiap bulan harus gajinya 600 juta sampai 800 juta. At least dalam 1 bulan uang 1 M itu habis. Bapak Ibu dalam jangka waktu 10 bulan itu ada laporan keuangannya di saya semua. Kami bisa bangun ini bangun itu 10 bulan loh. Kami kelola
Sampai orang-orang suka gaya saya bilang sama ibu ini mujizat. Ya mujizat. Saya sangat percaya mujizat. Kenapa? Saya kan jalani proyek Tuhan kan? Kalau kita jalani proyek Tuhan, masa Tuhan nggak backup kita secara keuangan? Maka itu yang udah nggak masuk nalar. Inilah kita hidup di dalam Tuhan. Beda kan sama dunia? Wah seru lah kayak gitu ya. Yuk terusan. Yang keempat, jam berapa ini? Jam 3. Kurikulum. Semua kurikulum, semua pembelajaran harus mengarah kepada firman Allah. Sekolah Citra Kasih Jakarta itu bagus banget ya. Gurunya ngajar matematika, dari belajar matematika bisa ngajarin iman Kristen. Di training matematika gurunya. Bapak Ibu bayangkan. Ngajar fisika bisa ngajarin Tuhan. Ini sekolah Kristen, kurikulumnya itu. Gitu, kurikulumnya. Sekarang gini, kan semua orang sekarang sekolah Kristen apa bu? Bapak bicaranya karakter ya. Di Indonesia ada berapa ribu sekolah Kristen, semuanya ngajarin karakter kan? Terus apa bedanya kamu dengan yang lain? Benar nggak? Pikirkan. Apa bedanya kamu dengan yang lain? Bagaimana murid mau bisa masuk ke tempat udah semuanya juga karakter? Ya. Jadi kita harus punya keunikan, punya kekhasan dalam kurikulum yang kita tambahkan. Dulu waktu di tempatnya ibu bilang, saya nambahin Cambridge karena saya pengen anak-anak ini ketika lulus SMA dari TK sampai SMA ya, ketika nanti dia lulus SMA dia bisa sekolah ke luar negeri dengan beasiswa. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak miskin, kalian dengar semua ya, jangan karena kamu miskin kamu menyerah dalam hidup. Saudara pernah dengar satu profesor di Kingfat University, dia tuh orang yang sangat terkenal ya di media sosial, namanya Sumanto Alkutumi. Pernah baca tulisan-tulisan dia? Nggak pernah ya? Dia profesor di Kingfat University, itu teman saya. Jadi si profesor ini dia lulusan dari Boston University dan dia sekolah pertama di UIN, kemudian jadi masuk pesantren orang miskin sekali, kerjanya itu beternak apa sih, mengembalakan kambing di daerah Batang, Jawa Tengah. Kemudian Sumanto ini sekolah yang udah ke pesantren, lulus dari madrasah, dia masuk ke UIN, itu atas bayaran dari orang. Selesai itu dia ambil S2 di Satya Wacana, dibiayai oleh Profesor John Titale, rektor pada saat itu. Kemudian Profesor John Titale memberikan rekomendasi dia untuk ambil S2 di Amerika di Mennonite. Setelah itu di sana dia dapat rekomendasi lagi dan dibiayai untuk sekolah doktoral di bidang sosiologi humaniora itu di Boston University. Boston University adalah universitas terbaik seluruh dunia selain Columbia ya. Dan sekolah itu mahalnya kok, mahal banget. Lalu dia jadi fellow profesor di sana, di sini, dan akhirnya jadi profesor full di Kingfat University. Bapak Ibu, cerita mengingatkan saya anak miskin, mau jangan takut untuk berdoa. Jangan sampai kekurangan kita menghentikan langkah kita ke depan. Tadi ibu bapak ada yang ya kita belum S1 begitu ya, mau ini doa lah, siapa sangka tadi ibu Natali kami sama-sama membiasakan, biasanya Natalia gitu ya, ibu Natalina mengatakan begitu. Bukankah itu Tuhan yang mengetuk hatimu? Ketika Pak Hari, pendeta Hari Sujat itu tadi bicara, oke, nanti kita dari PPM
Papa saya almarhum baru makan malam bersama, siangnya baru jalan-jalan, paginya baru berenang. Udah gitu, udah selesai makan malam terus dia bilang, aduh badanku mau nggak enak, ya udah Pak, yuk kita pergi ke rumah sakit. Bisa, ayo. Padahal nggak punya sakit apapun. Nyampe di rumah sakit masih jalan naik ke atas belakangnya udah ya. Jadi masih biasa. Tiba-tiba pakai hilang. Kematian yang saya tidak dibukan dengan satu sahid. Orang-orang di rumah gitu kan ya. Nah, makanya saya belajar di sini live setelah itu, live day by day, grace by grace, dari satu anugerah ke anugerah yang lain. Karena hidup kita pun hanya anugerah. Bapak Ibu, saya itu waktu dulu mikirnya begini. Saya nanti lulus ITB, saya dulu masuk ITB ya di teknik industri. Jadi sebelum masuk sekolah teologi, udah lulus ITB, saya kerja, terus aku umur 26 tahun, saya udah gini, nggak ada yang jadi satu pun. Kok sekolah terus toh Bu? Saya tuh sekolah 17 tahun udah selesai. Gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya itu tadi, grace by grace. Siapa yang pikir saya mau kuliah lagi? Teman-teman saya nggak ada yang tahu tuh. Saya waktu mau ambil doktoral leadership, nggak ada yang tahu. Taunya pas saya ada masalah. Saya bilang, ibu mau curhat apa? Tahu nggak sebenarnya tahun 2020 gua kuliah loh gini. Oh, kok nggak sih tahu gitu ya? Maksud saya itu adalah beban yang tidak perlu diceritakan orang, gitu kan. Nah terus kenapa bisa kayak begitu? Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Tadi saya keluar waktu udah makan, saya keluar sebentar, saya telepon di WA gini. Bu, nanti kalau udah selesai tanggal 26 Agustus kita minta Ibu masuk dalam apa sih struktur kami yang di SCT yang tempat saya sekarang ini. Kemudian dia bilang nanti untuk dapat sertifikasi dosen, jadi MPDN saya kan udah mati, jadi dapat MPDN, dapat sertifikasi dosen dan lain sebagainya. Kemudian semoga ya Bu, 2-3 tahun lagi kita bisa kirimkan Ibu persyaratan untuk profesor. Dan mungkin 2027, 2029 Ibu bisa jadi profesor. Saya kan ketawa. Belum tentu saya lewat 2027 gitu ya. Dengan segala keobesitasan saya hari ini gitu kan. Belum tentu gitu. Jadi udah aja hari ini selesai, pokoknya saya selesai sampai jam 4 ini dan itu Ibu Lila gitu kan ya. Oh Ibu dulu gitu ya, udah gitu. Nanti malam lewat, puji Tuhan haleluya, besok pagi bisa tidur lagi gitu kan ya. Besok pagi udah gitu aja dulu. Kok jadi profesor nanti? Nggak usah. Gitu ya. Maksud saya begini, kita mensimpelkan hidup yang perlu disimpelkan. Gak usah pusing terhadap sesuatu yang tidak perlu dipusingkan. Termasuk hari depan, karena kita sudah harus bisa klaim bahwa masa depan kita di tangan Tuhan, bukan? Kalau orang pusing masa depan, berarti imanmu tidak berpegang pada masa depanmu di hadapan Tuhan. Anakku bagaimana kok? Gak usah pusing, itu anak dikasih sama Tuhan. Ya toh, saya gak dikasih anak sama Tuhan. Ibu bapak dikasih anak sama Tuhan. Kalau ibu bapak dikasih anak sama Tuhan, tenang. Biasa gajimu 50.000, pasti Tuhan pelihara itu anak. Kenapa ada yang takut? So, makanya dia bilang, jangan takut. Tadi Pak Abeni ya, boleh takut hanya satu, takut akan Tuhan. Di luar itu takut yang tidak kudus. Takut hari esok, takut ke depan, takut ini, takut itu. Itu gak kudus. Kalau aku masih takut, nanti anakku bagaimana, nanti suamiku gimana, nanti istriku gimana, nanti aku ini udah menikah belum? Ganteng-ganteng. Udah punya pacar ganteng? Belum punya pacar. Nanti ada yang mau nggak sama aku dan lain sebagainya. Ingat ya, kambing aja ada jodohnya. Seandainya nggak dapet jodoh, artinya Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Amin. Saya menikah di usia 33 tahun dan sedang berpikir tidak mau menikah. Lah, udah pelayanan, udah enak pelayanan ya, ngapain mau nikah? Maka waktu saya ketemu suami saya bilang, Bu, pelayanan begini. You take it or leave it. You take it or leave it. Buat saya, menikah tidak menikah melayani Tuhan, setelah menikah harus lebih melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai orang udah nikah, stop. Kenapa? Ngurus ini karena suaminya rewel. Minta ditemenin makan, dimasakin dan gini. Suami saya kan gampang, tinggal kirimin Gojek udah jadi GoFood. Makan di rumah, makan kadang sebenarnya itu simpel ya. Ibu bapak dikasih sama Tuhan karunia untuk selingkuh, ibu ya.
lagi ngurusin cucu kali. Ibu bilang punya cucu dipakai oleh Tuhan, jadi nikah sama gitu loh. Anak diberkati Tuhan ya Bu ya, cucu diberkati Tuhan ya Bu. Terus takut apa sih? Apa yang mau ditakutin? Di dalam Alkitab dikatakan, apakah dengan kau khawatir kau menambahkan sehasta saja manfaat tidak ada? Oke? Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan itu adalah isi kurikulum pendidikan Kristen. Oke? Jadi balik lagi ya, kita harus bawa orang kepada Tuhan. Yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitasnya paling akhir. Jadi jangan dipikir bahwa kita tidak bisa mengajar tanpa fasilitas. Tadi saya pikir kalau sudah tidak ada ini, tidak ada apa-apa yang ini, saya udah mikir bahwa nanti ngajar gini. Tuhan Yesus pakai apa yang ada di sekitarnya. Waktu dia mengajar tentang pabrik mungkin dia lihat itu apa rumput-rumput di ladang dan lain sebagainya selalu gitu. Semua dia pakai fasilitas. Jadi nggak ada yang bilang saya tuh sebel ya kalau dia nanya saya mau kayak gini. Ya Bu, kita anak murid, kenapa Pak? Fasilitasnya kita jelek Bu. Siapa yang membuktikan dia punya fasilitas bagus? Apakah itu bisa menarik siswa? Ya, yang pertama. Berapa lama? Yang pertama adalah guru. Di Magelang ada satu sekolah namanya TK Gloria. TK Gloria ini muridnya ratusan. TK tempat saya muridnya cuma TK Gloria itu hampir 181, di tempat saya 110-an. Terus saya tanya sama guru-guru saya, ini kan sekolah sama-sama TK Kristen nih, gitu ya. Nah TK yang lain udah pada berapa nih, aja satu-satu lah, udah pada tutup dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, kenapa ya murid-murid orang tua di Magelang suka pergi ke TK Gloria? Nah terus guru-guru saya bilang, katanya gurunya lebih bagus Bu. Loh kalau gitu kamu gak bagus dong, saya bilang kan. Nah terus lebih bagusnya gimana? Iya Bu, guru-guru itu sayang sama anak-anak. Padahal kita juga sayang Bu sama anak-anak. Oke, saya pegang itu. Saya deketin jemaat-jemaat gereja ya yang membawahi itu. Saya tanya, Bu, anak-anak di mana? Kok saya di Gloria Bu? Kenapa Bu nggak ada ditunas kasih sekolah kami ya? Kenapa nggak ditunas kasih? Bu, gurunya begininya gimana? Saya bilang, dia gurunya lebih sayang sama anak saya daripada saya sama anak saya. Terus saya bilang sama guru saya, kau lihat itu maksudnya apa? Rupanya begini, di sana anak saya ada orang tua ya, terus dia bilang gini, Mami sampai sini aja ya Mami ya, nanti anaknya itu terus lagi, anaknya kan udah takut, udah apa, pokoknya nggak mau ya lepas dari orang tuanya ya, itu gurunya bisa terasa Tuhan dan apa dan lain sebagainya, itu anak bisa lepas. Dan akhirnya apa? Anaknya justru lebih suka di sekolah daripada di rumah. Bahaya. Gurunya nggak pulang-pulang ya Bu. Dulu di TK-nya kami ya di Cibubur kalau nggak salah, sampai kayak begitu. Anaknya lebih suka di sekolah daripada di rumah karena dia udah kasih sayang di sekolah. Saya kalau saya dengar itu ya, saya senang gitu. Jadi guru ini benar jadi orang tua buat mereka gitu. Nah, walaupun orang tuanya juga bikin kesal kalau kayak gitu ya. Jadi saya bikin di Jakarta ya, saya bikin begini aturan. Orang tua yang terlambat untuk menjemput anak gara-gara alasannya anaknya lebih suka di sekolah dapat denda. Denda berapa? 50.000 per 15 menit kalau nggak salah. Itu di sana. Habis orang tua nanti anak pulangnya berapa? Jam 10 ya contohnya ya. Pulang jam 10, jam 11 nggak jemput. Ditelepon, mamanya bilang begini, maaf ya Bu lagi arisan, maaf ya Bu lagi di salon pokok jidat lah itu orang tua beres. Itu kalau di Bapak ya, kenapa kalau di sini nggak gitu ya? Oh sama. Nah, ibu-ibu perlu pikirkan karena kita harus didik orang tua punya tanggung jawab, gitu ya. Nah itu tadi ada mekanisme
pasar pelangi, hampir mirip kandang kambing. Benar, saya datang ke sana. Mirip ke kandang kambing. Perpustakaannya kayak kandang kambing, cuma ada buku-buku doang. Lantainya tanah. Bisa tuh mencetak anak-anak luar biasa. Jadi di tangan ibu bapak, apalagi gitu loh. Amin. Gitu ya. Nah, yuk lanjutkan. Nah, balik lagi semuanya berpusat pada Kristus. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Aman? Masih semangat? Break dulu 5 menit ya, boleh ya? Mau ke toilet? Silakan.